Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Para sahabat Quran yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan mengkaji mengenai sifat huruf yang berlawanan atau yang biasa disebut dengan as-sifat allati laha dhid, sifat yang berlawanan. Diketahui bahwasanya sifat yang berlawanan ada 5. Jahar yang lawannya adalah hams, kemudian syiddah yang lawannya adalah rakhawah, dan di antara syiddah dan rakhawah terdapat satu sifat yang dikenal dengan bainiyah. Kemudian istifal yang lawannya adalah isti'la, kemudian itbaq yang lawannya adalah infitah, dan yang terakhir adalah ismat yang lawannya adalah idlaq. Setiap huruf daripada huruf hijaiyah pasti memiliki 5 sifat. 5 sifat dari sifat-sifat yang kami sebutkan tadi. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai sifat huruf yang tidak berlawanan atau as-sifat allati laisa laha dhid, sifat yang tidak berlawanan. Dan sifat-sifat yang tidak berlawanan ini merupakan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh beberapa huruf. Oleh karenanya nanti beberapa sifat yang kami sebutkan khusus untuk huruf-huruf tertentu. Makanya Imam Al-Jazari menyebutnya dengan sifat yang tidak berlawanan. Apa saja sifat tersebut? Sofir, kemudian qalqalah, kemudian lin, kemudian inhiraf, kemudian takrir, kemudian tafasyi, dan istitalah. Sehingga jumlah sifat huruf yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari dalam manzumahnya, dalam nazamnya berjumlah 17. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 sifat yang tidak berlawanan, yaitu sofir, qalqalah, dan lin. Mengenai ini Imam Al-Jazari mengatakan sofiruha sadun wa zayun sinu, qalqalatun qutbu jadin wal linu, wawun wa ya'un sakana wa mfataha qablahuma, atau sakana dibaca dengan sukina. Baik, sifat yang pertama yang tidak berlawanan adalah sofir. Secara bahasa, sofir adalah desis ataupun kicauan. Disebut demikian karena kita ketika melafalkan huruf-huruf sofir, kita akan mendapatkan bunyi yang serupa dengan desis ataupun kicauan burung. Huruf-huruf sofir ada 3 yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari: shadun wa zayun sinu. Shad, zay, dan sin. Ketika kita melafalkan 3 huruf ini, akan kita dengarkan suara yang hampir serupa dengan desis dan kicauan. Dan kicauan ataupun desis tersebut itu bergantung kepada lemah dan kuatnya huruf. Oleh karenanya sofir pada sin itu lebih banyak daripada sofir yang ada pada zai, dan sofir yang ada pada zai itu lebih banyak daripada sofir yang ada pada shad. Jadi tingkatan sofir juga disesuaikan dengan lemah dan kuatnya sifat-sifat yang dimiliki 3 huruf tadi. Ketika kita melafalkan sin, as,
as, sa. Ya, itu lebih kuat daripada ketika kita melafalkan zai. Az, az, za, za. Dan shofir di zai lebih kuat daripada ketika melafalkan shad. As, so, seperti itu. Inilah 3 huruf shofir yang dikandung dalam bait shofiruha shadun wa zayun sin. Kemudian sifat yang kedua adalah qalqalah. Imam Al-Jazari mengatakan qalqalatun qutbu jadin. Qalqalah atau huruf qalqalah ada 5 yang terkumpul dalam qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Qalqalah secara bahasa adalah goncangan atau gerakan. Sedangkan dalam istilah adalah suara kecil atau pantulan yang disebabkan karena adanya tekanan pada huruf-huruf qalqalah ketika dia sukun. Oleh karenanya qalqalah akan muncul, pantulan itu akan muncul ketika huruf-huruf qalqalah disukunkan. Kita contohkan misalnya qaf, aqa, ta, aqa, ba, ab, jim, aj, dal, ad. Makanya 5 huruf ini sebenarnya memiliki sifat syiddah, yaitu terputusnya suara ketika melafalkan huruf. Ketika kita mensukunkannya misalnya, suara akan hilang. Ab, ab, ad. Oleh karenanya karena tekanan tadi, maka dihasilkanlah pantulan yang dimiliki oleh huruf 5 tadi. Qalqalah oleh para ulama dibagi menjadi 2. Walaupun oleh para ulama lain dibagi menjadi 3. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah qalqalah itu condong kepada harokat fathah atau mengikuti harokat sebelumnya, atau dia tidak condong kepada harokat apapun. Nah, pendapat yang terakhir adalah pendapat yang paling masyhur, bahwasanya qalqalah atau pantulan itu tidak condong kepada harokat apapun. Artinya ketika kita mengqalqalahkan huruf-huruf qalqalah yang 5, tidak condong kepada harokat apapun. Tidak condong ke fathah misalnya aqa, tidak condong ke dhammah misalnya utu, atau kasrah iti, ya, tapi tidak condong ke harokat apapun. Aqa, ab, aj, ad, seperti itu. Kemudian qalqalah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sura, kemudian yang kedua adalah kubra. Qalqalah sura adalah qalqalah yang terjadi pada saat kita membaca huruf qalqalah dalam keadaan wasal atau menyambung. Misalnya yaqta'un. Di sini ada huruf qaf dan kita membacanya nyambung dengan ta. Yaqta'un. Ya. Misal lagi dal, lam yalid wa lam. Di sini huruf dal kita membacanya, huruf dal yang sukun kita membacanya dengan nyambung dengan kata selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Kemudian bagian yang kedua daripada qalqalah adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah qalqalah yang terjadi pada saat waqaf, baik
huruf yang diwaqafkan bertasydid ataupun tidak bertasydid. Misal yang tidak bertasydid, al-falaq, al-falaq. Misal yang bertasydid, misalnya al-haqq, al-haqq. Maka ketika kita membaca qalqalah pada saat waqaf, qalqalah tersebut masuk dalam kategori qalqalah kubra. Oleh karenanya qalqalah kubra lebih dijelaskan pantulannya daripada qalqalah sughra. Kemudian sifat yang ketiga adalah lin. Al-Imam Al-Jazari mengatakan wal-linu wawun wa ya'un sakana wa fataha qablahuma. Dan sifat lin itu dimiliki oleh dua huruf. Apa dua huruf tadi? Wawun wa ya'un sakana. Waw dan ya yang sukun. Wa fataha qablahuma. Dan sebelum waw dan ya sukun tadi didahului oleh harokat fathah. Misalnya au, ai. Apa definisi daripada lin? Lin secara bahasa adalah lembut. Ya. Secara istilah disebut lembut karena ketika kita melafalkan huruf lin tidak membutuhkan tekanan, namun dikeluarkan dengan mudah. Au, ai. Jadi tidak au, ai seperti itu. Bima asaw wa kanu, bima asaw wa kanu, liilafi Quraisyin ilafihim. Ya. Jadi Quraisyin tidak ditekan, Quraisyin atau asaw wa kanu seperti itu. Jadi dikeluarkan, diucapkan dengan mudah dan lembut. Itulah sifat lin yang terkandung dalam bait atau perkataan Imam Al-Jazari, wal-linu wawun wa ya'un sakana wa fataha qablahuma. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan 3 sifat tadi, shafir, qalqalah, dan lin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.